Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, puji nama Tuhan, kita masih boleh diberikan kesempatan hari ini untuk dapat beribadah di hari Minggu ini meskipun dari tempat kita masing-masing. Namun bersyukur karena Tuhan masih menyertai dan melindungi kita sampai saat ini. Kita akan memulaikan persekutuan di saat ini. Mari kita bersyukur secara pribadi dalam waktu teduh kita. Naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah menuntun kita sepanjang minggu yang boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, untuk hidup di dalamnya. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memuji dan menyembah Allah kita, karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Karena kita nyanyikan kemuliaan Tuhan. Dia Tuhan dan Raja kita, Allah yang sungguh besar. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan
dipuji dan disembah. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyertai kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan melewati setiap hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami bersyukur ada kesempatan kami untuk beribadah bersama. Kami memohon kepada Tuhan, layakanlah kami semua untuk dapat beribadah. Mohon ampun kesalahan dan dosa kami, agar supaya kami layak di hadapan Tuhan, layak beribadah kepadamu. Dan dari awal hingga akhir, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan terjadilah ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tugas kita sebagai orang yang percaya adalah memberitakan Injil, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena ribuan jiwa bisa binasa dalam dosa karena tidak mengenal Kristus. Mari kita tetap memberitakan Injil dalam kehidupan kita setiap hari. Nyanyian Kemenangan Iman 225, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kita membaca Alkitab. Kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah silakan mengikutinya dalam bagian firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat 14 dalam perikop permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus akan nolong kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Saat ini kita akan menyanyikan kemuliaan Tuhan, bahwa Dialah Raja kita, Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Biarlah firman-Nya yang akan menuntun dan memelihara hidup kita, menerangi jalan hidup kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Bapak, Ibu, Saudara, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan membaca firman dan juga merenungkannya. Kiranya Roh yang Kudus yang tinggal di dalam kami, menolong kami untuk dapat mengerti dan bersedia juga melakukannya di dalam kehidupan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur di minggu pertama bulan Agustus ini kita tidak saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga sebagai satu gereja yaitu Gereja Kemil Indonesia kita merayakan bulan misi. Sehingga di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, tema-tema khotbah kita akan berbicara mengenai pekabaran Injil, baik melalui doa, memberi diri, bahkan juga dana. Khususnya pada minggu pertama ini Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14, dan saya akan membacakan bagi kita demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di mana-mana, di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekali lagi saya membaca Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tema kita pagi ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Mempercepat kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu Saudara, di dalam teks yang kita baca tadi, diceritakan bahwa pada suatu waktu setelah Yesus dan para muridnya keluar dari bait suci, para murid menunjuk kepada bangunan bait suci dan menyatakan betapa mereka sangat kagum, baik menyangkut kekokohan bangunannya dan keindahannya. Namun Yesus menyatakan bahwa suatu waktu semua yang dibanggakan itu, semua yang nampaknya indah dan sangat kokoh itu akan diruntuhkan. Kalau kita membandingkan misalnya dalam Markus pasal 13 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan kalau kita membaca Lukas pasal 21 ayat 15 dikatakan demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu. Yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan.
Bayangkan Bapak Ibu, dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas dan Markus, peristiwa ini dicatat secara lengkap. Untuk menunjukkan Bapak Ibu bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui kebenaran ini. Sehingga pada hari di mana mereka bersama para murid secara pribadi, dikatakan ketika mereka duduk di atas bukit Zaitun dalam Matius pasal 24 ayat 3, yang posisinya berhadapan langsung dengan bait Allah. Maka para muridnya bertanya tentang 3 hal. Dalam Matius 24 ayat 3 mereka berkata demikian. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Nomor 1 yang dipertanyakan oleh para murid adalah, bila mana itu akan terjadi? Kapan bait suci itu akan dihancurkan? Ya. Yang kedua, bila mana dan apakah tanda kedatanganmu? Dan apakah tanda kedatanganmu? Yang kedua yang ditanyakan oleh para murid adalah, apa tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Dan yang ketiga yang dipertanyakan mereka adalah, dan tanda kesudahan dunia. Dan tanda kesudahan dunia. Jadi Bapak Ibu, dalam percakapan yang bersifat pribadi untuk para murid ini, mereka ada satu keinginan untuk tahu apa yang terjadi di masa depan. Memang dalam diri setiap manusia Bapak Ibu ada keinginan untuk tahu apa yang terjadi di masa depan. Para murid pun demikian. Mungkin dalam pandangan kita, kalau Yesus adalah Allah jadi manusia, dia adalah guru dan pemimpin mereka. Wah, ini kesempatan yang baik. Bisa bertanya kira-kira kapan akhir zaman. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah ini selanjutnya, ternyata Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan para murid tentang kapan hal itu akan terjadi. Bayangkan, harapan terbesar para murid untuk bisa tahu kapan Yesus datang dan kapan akhir zaman. Mungkin hari-hari ini pun Bapak Ibu kita banyak sekali mendengar khotbah, ceramah, bahkan mungkin mencari sendiri atau melihat tanda-tanda zaman dan berpikir, oh kapan kira-kira Yesus akan datang. Tetapi Bapak Ibu bayangkan para murid yang sangat dekat dengan Yesus. Waktu mereka sangat ingin tahu dan bertanya secara langsung pun, Yesus tidak pernah memberikan jawaban tentang kapan hal itu akan terjadi. Yesus hanya memberi gambaran tentang apa yang akan terjadi sebelumnya. Mari Bapak Ibu, apa yang dapat kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama adalah, sebelum Yesus datang dan akhir zaman, nomor 1 yang terjadi adalah akan ada penganiayaan terhadap orang percaya. Di dalam Matius 24 ayat 9 berkata demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu, kalau kita melihat Lukas 21 ayat 12, maka urutan peristiwa yang disebutkan Yesus ternyata sangat jelas bahwa yang pertama terjadi adalah penganiayaan. Saya membaca Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelumnya itu, apa maksudnya? Tetapi sebelum semuanya itu, artinya sebelum hal-hal yang terjadi itu, peperangan, gempa bumi, kemudian menyangkut peristiwa-peristiwa yang lain, maka ini yang terjadi pertama. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi Bapak Ibu, nomor 1 yang terjadi sebelum hari-hari terakhir, sebelum Yesus datang, bahkan dalam catatan kita tadi, sebelum bait suci dihancurkan, terjadilah penganiayaan. Di dalam hal demikian Bapak Ibu, firman Tuhan menunjukkan kepada kita tentang sikap yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, dalam Markus 13 ayat 9 dikatakan, berhati-hatilah. Bapak Ibu, memang ada nubuat pernyataan dari Yesus akan terjadi penganiayaan. Tetapi ia tetap berkata, berhati-hati, waspada. Seringkali Bapak Ibu, kita bisa mengalami satu masalah-masalah, bukan hanya oleh karena hal itu pasti akan terjadi dalam hidup kita, tetapi juga oleh karena ada faktor manusia kita.
Oleh karena itu, tetap diminta untuk berhati-hati. Yang kedua, menyadari bahwa penderitaan ini untuk satu tujuan, yaitu agar melalui penganiayaan ini Bapak Ibu, orang Kristen menjadi kesaksian bagi para penganiaya. Dalam Markus 13 ayat 9 itu sangat jelas. Demikian juga hal ini Bapak Ibu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk bersaksi. Jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu peristiwa terjadi atas hidup umatnya tanpa memiliki tujuan. Bahkan penderitaan para pengikutnya Bapak Ibu memiliki makna dan tujuan yang besar untuk menggenapi tujuan Tuhan, yaitu supaya mereka bisa menjadi saksi. Yang ketiga Bapak Ibu, apa sikap kita? Khususnya orang-orang percaya, mereka diminta untuk tetap bertahan dan setia sampai akhir. Dalam Lukas 21, 18 dan 19 yang dikatakan, yang bertahan sampai akhir diselamatkan. Di dalam Lukas pasal 21, 14 Bapak Ibu, saya membaca secara lengkap untuk kita, untuk melihat bagaimana di dalam penganiayaan itu, Tuhan memiliki rencana yang hebat dan akan memakainya untuk tujuan-tujuan kemuliaannya. Lukas 21, 14 berkata demikian. Sebab itu tetapkan di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi Bapak Ibu, mendahului kedatangan Yesus, memang ada penganiayaan, tetapi Yesus sudah menjamin Bapak Ibu untuk orang-orang Kristen yang mengalami, termasuk kita di angkatan generasi ini sekalipun, bahwa yang paling penting kita percaya saja bahwa di dalam tangan Bapa kita terpelihara, dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, termasuk penderitaan, di dalamnya ada rencana, ada tujuan besar yang Tuhan ingin nyatakan melalui kita. Dalam Matius 5 ayat 11 dikatakan demikian juga, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, Yesus sudah mengatakan penganiayaan akan terjadi mendahului semua peristiwa-peristiwa itu. Tetapi pada waktu orang percaya mengalaminya, dia berkata, berbahagialah kamu jika karena Yesus, karena nama Yesus, kita mendapat cela dan aniaya. Bahkan fitnah Bapak Ibu. Dalam hari-hari ini kita seringkali mungkin mengalami serangan-serangan menyangkut pribadi kita oleh karena kita sebagai pengikut Yesus. Ajaran-ajaran tentang Yesus dihina dan dibicarakan sebagai satu, direndahkan sedemikian rupa dalam cara dan hal-hal yang selama ini kita tidak pernah bisa bayangkan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagia justru kalau oleh karena nama Yesus, bukan karena kejahatan kita, bukan karena pelanggaran kita, bukan karena kelakuan kita yang jahat, dicela, difitnah, firman Tuhan berkata, berbahagialah, bersukacitalah. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena kita diselamatkan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, tetapi sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi untuk tujuan menjadi saksi Bapak Ibu melalui penderitaan. Banyak kali kita berharap kita jadi orang Kristen, kita kaya raya, kita makmur, kita berhasil dalam semua bidang. Kita akan seperti Daniel, kita akan terangkat, tidak jadi ekor, jadi kepala semua. Kita berharap kita akan menjadi Yabes ya, supaya dalam kemakmuran, banyak keberhasilan dan sangat sehat, kita nanti akan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataan firman kita menemukan dimensi yang berbeda. Justru di dalam penderitaanlah orang-orang Kristen sejak awal menjadi efektif di dalam bersaksi, bukan karena kemakmuran. Kemakmuran justru seringkali membawa kita kepada apa? Pengandalan kepada diri dan cerita-cerita, kisah-kisah sukses
Atas dasar apa? Atas kehebatan kita. Soal kita menemukan sebuah rahasia di dalam berdoa, dalam cara beribadah, dalam cara melayani. Dan kita berpikir oleh karena alasan itulah Tuhan memberkati kita dengan harta benda. Tetapi sangat sedikit Bapak Ibu menghasilkan, membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu kita tidak mencari penderitaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan melalui penderitaan, ada tujuan yang besar agar jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui semua kesulitan yang kita alami. Termasuk duka cita, kesedihan-kesedihan, tantangan kehidupan. Maka mari kita lebih rela masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi memuliakan Tuhan untuk tujuan-tujuan kekal yang menghasilkan perkara-perkara mulia. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus mengatakan akan ada penyesatan. Dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus berkata, sebelum kedatangannya, sebelum akhir zaman akan ada penyesatan. Apa cirinya Bapak Ibu? Nomor satu, dia memakai nama Yesus. Menghubungkan diri dengan Yesus. Bahkan mungkin seolah-olah mendukung ajaran Yesus. Seolah-olah meninggikan Yesus. Tetapi tidak lebih daripada mendompleng kemuliaan, kehebatan, dan apa yang ada pada Yesus yang dinyatakan oleh Injil. Bapak Ibu Saudara, orang seperti itu juga adalah penyesat. Atau juga menyatakan diri sebagai Mesias. Kita tahu dalam sejarah dunia Bapak Ibu, ada banyak pengalaman di mana orang menyatakan dirinya sebagai penyelamat. Seolah-olah dia adalah yang dijanjikan untuk menggenapi rencana keselamatan Allah untuk umat manusia. Di berbagai suku bangsa Bapak Ibu, hal-hal demikian bisa muncul. Tetapi kita tahu firman Tuhan berkata kalau ada orang seperti itu, ada pribadi seperti itu, ada ajaran seperti itu, maka itu adalah penyesatan. Mengapa Bapak Ibu? Karena sejak Yesus berkorban di kayu salib, menjadi jalan satu-satunya untuk penyelesaian dosa, maka semua bentuk upacara pengorbanan binatang dihentikan. Dan tidak diperlukan ritual apapun Bapak Ibu untuk dapat menyelesaikan urusan dosa. Kita tidak memerlukan satu agama yang baru, pemimpin agama yang baru. Pada waktu Yesus datang, dia menggenapi semua nubuat dan harapan tentang keselamatan yang datang dari Allah. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada orang merasa dirinya baik, merasa mendapat petunjuk, merasa mendapat mimpi, merasa mendapat hal-hal yang baru untuk disampaikan kepada dunia ini Bapak Ibu, kita mau berkata sesuai dengan apa yang Yesus katakan, maka itu bukanlah satu kebenaran. Bagaimana dengan sikap kita Bapak Ibu? Tentunya sesuai dengan apa yang Yesus katakan, jangan mau disesatkan. Dengan cara kita lebih mengenal pribadi Yesus, mengenal apa kehendak Yesus berdasarkan ajaran Alkitab. Hal-hal yang jelas dipercakapkan oleh Alkitab. Bahwa Yesus benar-benar telah lahir. Selama hidup di muka bumi ia telah mengajar menyatakan kuasa Tuhan. Sampai ia berkorban di kayu salib, mati Bapak Ibu. Hari ketiga bangkit. Hari ke-40 naik ke surga. Dan sampai hari dalam kemuliaan, dalam kuasanya Bapak Ibu, menawarkan hidup kekal untuk setiap orang yang percaya. Ini adalah inti dari ajaran Yesus, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Hal-hal yang lain mungkin nampak menyenangkan untuk didiskusikan, nampak bagus untuk diteliti, tetapi seringkali Bapak Ibu, begitu kita melebihkan, mencari sesuatu yang tidak diungkapkan secara jelas oleh Alkitab, kita masuk dalam perdebatan-perdebatan baru. Bahkan hal-hal yang hanya memuaskan keinginan kita untuk hal-hal yang remeh-temeh di sekitar kebenaran utama yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menambahkan sumber-sumber lain atau menambah sesuatu yang bukan merupakan inti ajaran firman Tuhan tentang pribadi dan karya dan kehendak Yesus bagi dunia yang terhilang. Ada penyesatan, tetapi Tuhan minta kita untuk tetap berpegang kepada ajaran yang benar tentang pribadi dan kehendak Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, sebelum kedatangan Yesus firman Tuhan berkata bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Matius 24 ayat 6 berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
Apa maksudnya deru perang? Kabar-kabar perang. Bapak Ibu, seringkali isu, berita yang jauh, atau apa yang orang katakan yang belum terjadi Bapak Ibu, itu sudah bisa menghasilkan ketakutan, kegelisahan, menghentikan orang dari melakukan sesuatu yang rutin yang baik dia lakukan, bahkan juga putus asa, menyerah, bahkan menghentikan hal-hal yang baik yang harus dia kerjakan. Karena itu Bapak Ibu, benar akan terjadi perang, akan terjadi ada kabar-kabar perang, tetapi firman Tuhan berkata, janganlah gelisah. Sikap kita jangan gelisah. Jadi kalau ada orang datang membawa kabar tentang apa yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu, yang kita tahu memang fakta, tetapi yang menambah opininya, pendapat-pendapat pribadinya, bahkan atas dasar merasa bahwa Tuhan menyatakan sesuatu kepada dia dan tidak kepada yang lain, mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia sudah tahu kapan Yesus datang, atau inilah tanda-tandanya dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan gelisah. Hal yang paling penting dalam hidup kita, lebih penting dari mengetahui tanda-tanda akhir zaman, lebih penting daripada hati kita yang gelisah, lebih penting daripada kesusahan pribadimu dan pribadiku, lebih penting dari agendaku dan harapanku tentang hidup, bagaimana hidupku yang seharusnya. Maka Bapak Ibu, Matius 24 ayat 13 dan 14 menyatakan kepada kita, hal yang paling penting di atas keinginan kita tahu tanda-tanda atau meneliti kapan Yesus datang, atau mungkin gelisah ketika mendengar kabar-kabar seperti itu. Matius 24 ayat 13-14 mengatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetaplah setia sampai akhir hidupmu. Bapak Ibu, nomor satu sikap terpenting kita adalah lebih daripada hal apapun, tetaplah setia sampai akhir hidup. Yang kedua apa Bapak Ibu? Dalam ayat yang 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang kedua Bapak Ibu yang penting adalah tunaikan tugas untuk memberitakan Injil. Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita tidak akan tahu kapan Yesus Kristus Sang Raja di atas segala raja itu akan datang kembali. Namun bagian kita adalah tetap setia sampai akhir kehidupan dan terus memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena hanya setelah Injil diberitakan kepada segala suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Seringkali orang sibuk Bapak Ibu dengan apa? Mencari tanda-tanda. Wah, ini ada COVID-19, ini wabah ya. Ada apa? Ini tanda-tanda akhir zaman. Ya, ada juga orang mulai kalau ada peperangan, ada bencana alam, selalu menghubungkan, wah, tidak lama lagi Yesus akan datang. Bapak Ibu Saudara, hal terpenting bukanlah mencari tanda-tanda atau menebak-menebak. Hal yang paling penting tadi Bapak Ibu, tetap setia saja kepada Tuhan dan lakukan bagian kita. Injil kerajaan Allah diberitakan. Karena tanda yang paling jelas kapan Yesus Raja itu akan datang adalah ketika Injil telah diberitakan kepada semua suku bangsa. Marilah kita fokus kepada bagian yang dapat kita kendalikan, yaitu upaya kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan setia melakukan tugas kita menjadi saksi Kristus. Kita rindu akan kedatangan Yesus Kristus, tetapi jangan lupa kita seharusnya menyadari Yesus hanya akan datang jikalau Injil kerajaan Allah telah diberitakan. Marilah Bapak Ibu kita terlibat di dalam doa yang sungguh-sungguh bagi pekabaran Injil. Kita memberi diri kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan dana keuangan kita Bapak Ibu, kita persembahkan juga untuk pekabaran Injil. Khususnya untuk Gereja Kamil Indonesia Bapak Ibu, kita bisa terlibat melalui berdoa bagi para misionaris yang diutus melalui Departemen Misi GKI. Bapak Ibu yang ingin berdoa secara khusus, maka daftar dan pokok doa ini kita siapkan. Demikian juga Bapak Ibu untuk hal-hal menyangkut pelayanan, penginjilan melalui jemaat ini Bapak Ibu bisa terlibat dalam berdoa, memberi diri menjadi
seorang yang dapat bersaksi secara pribadi. Bahkan juga mensupport para penginjil kita. Terlibat dalam proyek-proyek khusus yang berhubungan dengan misi Bapak Ibu. Semuanya dibukakan. Supaya kita sekalian sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mempergunakan waktu yang masih ada ini. Untuk apa Bapak Ibu? Mempercepat kedatangan Sang Raja. Karena Yesus hanya akan datang setelah Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada semua suku bangsa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan kepada semua suku bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Kami menyadari seringkali kami meributkan hal-hal yang tidak penting. Kami mencoba untuk menghitung-hitung, melihat tanda-tanda, menebak kapan Engkau akan datang. Kadang-kadang sebagian kami menjadi takut dan gelisah ketika berpikir mengenai akhir zaman. Kami melupakan satu hal, bahwa hari kedatangan Kristus adalah hari di mana kami mengalami perkara yang indah. Bahwa orang mati dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, yang masih hidup diubah dalam sekejap mata. Hari di mana kami boleh menikmati kemuliaan surgawi. Tetapi ajar kami hari ini Bapa, bukannya gelisah dan takut, tetapi kami mengisi hari-hari keselamatan yang masih Tuhan beri dengan terus memberitakan Injil, berdoa bagi pekabaran Injil, bahkan memberi sumber daya kami bagi pekabaran Injil. Bapa, saya berdoa untuk setiap pribadi yang ketika mendengar firman ini bersedia untuk menjadi pendoa bagi pekabaran Injil, memberi dirinya untuk terus bersaksi bagi Kristus, bahkan secara dana memberi bagi pekabaran Injil. Kiranya Tuhan yang menggerakkan hati mereka, menolong mereka untuk merealisasikannya di dalam pelayanan yang sungguh, dalam tindakan yang nyata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dan pada hari ini kita dapat melangsungkan perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghampiri Engkau pada saat ini, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami dapat datang berkumpul dan dapat memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mengadakan perjamuan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjamuan kudus ini, menyertai kami. Kami serahkan semua di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab untuk kita, demikian firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dia dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan dan setiap kita merayakannya, melaksanakannya, bukanlah rutinitas kita, bukanlah satu kebiasaan, tapi adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia telah memberikan dua ketetapan baru dalam hidup kita. Orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia wajib dibaptis, karena itulah merupakan tanda bagi dia
dia telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kedua, setelah dia dibaptis, telah menjadi murid Kristus dan percaya kepada Kristus, dia turut dalam perkumpulan. Dan di dalam perkumpulan itu, maka dilaksanakanlah perjamuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita patut mengagungkan nama Tuhan. Pada hari ini kita dapat mengingat apa yang Tuhan telah lakukan. Sebelum kita makan dan minum bersama, mari kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 48 tercurah. Kita menyanyi ayat 1 sampai ayat kedua. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus mati salib karena dosa dan pelanggaran kita. Dia menebus kita dari dosa, memberi keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, mengoreksi diri kita. Apakah kita ada dosa yang telah kita buat? Kita mohon pengampunan dari Tuhan, kelayakan dari Tuhan, sehingga dalam perjamuan ini kita memperoleh berkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Dan kami datang ke hadirat-Mu mohon pengampunan ya Tuhan. Mohon kelayakan dari-Mu ya Tuhan. Dalam perjamuan yang kami akan lakukan, Engkau memberkati dan menolong kami ya Tuhan. Dalam setiap hari dan keberadaan hidup kami, tanpa sadar dan sadar ya Tuhan, ada saja dosa yang kami lakukan. Baik melalui perkataan, pikiran, bahkan tingkah laku kami ya Tuhan. Kami mohon pengampunan dari-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan, sehingga dalam perjamuan ini kami boleh berkat di dalamnya dan nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kelayakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita memegang roti. Tuhan Yesus berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Kemudian mengambil cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Atas pengampunan yang Kau berikan, atas keselamatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas salib menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu berkat dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan pada hari ini kami dapat melaksanakan perjamuan. Biarlah semuanya dapat kemuliaan bagi nama-Mu di surga ya Tuhan. Kami memperoleh berkat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tutup perjamuan ini. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, bahkan kita sudah boleh mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya dan tetap menyatakan tentang kasih Kristus dalam hidup kita, bahkan pengorbanannya bagi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu mari berdoa. Tuhan Allah pemilik hidup kami, bahkan sumber berkat. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena ada kesempatan bagi kami mengungkapkan syukur kami lewat pemberian persembahan. Tuhan layakan kami semua untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan dan dapat dipakai untuk pelayanan dan pemberitaan Injil Kristus dimanapun dan kapanpun. Berkati setiap pribadi yang mengelola persembahan ini dan Tuhan Yesus memberkati kami semua agar supaya berkat yang Tuhan berikan dapat kami olah dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, nyanyian kemenangan iman nomor 146, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Pergilah ke seluruh dunia. Syafaat dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Margaret.
Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa, merupakan doa syafaat. Namun sebelumnya saya akan membaca saudara-saudara yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Ani Saul, Elizabeth, Rima Elisanti Putri, Rudina Erlan, James Adan, Agustina Uluk, Daud Tebun, Christian Julian, Julian Michael Angelo, Julian, Widya Opsitari, Arsen Gerardo Batara, Baun Anye, Devano Adriel Sirilo, Darwin Usat, Indah Julivia, Domingus Lawai, Lit Ingai, Korni Senjuliani, Yurisira Ningjau, Yeni Sudiro, Stephen Tan, Sophia Agresia Lengkanjau, Yerman Ajang, Hermanwati, Hasael Jasandar Ceko, Anggun Saul, Ervanti Justin Bojer, Astini Ding, Leo Agustinus, Marjurita, Nikita Beltiana Karuniawati, Agustina, Pinky Gustuti, Carla Helena Octavianus, Kensi William Revesen, Feni Trisia. Yang berulang tahun pernikahan, Oldi Oscar Ombu dan Yusliani. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam aktivitas kami dimanapun kami sedang berada. Sepekan yang telah berlalu kami boleh melewatinya, itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang sepekan yang telah berlalu, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh ada karena penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Kami tetap mendoakan mereka ya Bapa, sebagaimana Tuhan telah menyertai mereka hari-hari mereka di dalam tahun-tahun mereka yang telah berlalu. Demikian pengharapan kami bahwa Tuhan terus akan menolong mereka, menuntun mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari. Biarlah kehidupan mereka senantiasa memuliakan dan mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, dan serta para pejabat negara dari pusat sampai ke daerah, baik yang ada di Provinsi Kaltara maupun Kabupaten Bulungan. Kami tetap mendoakan mereka ya Bapa, supaya mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik dan takut akan Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban mereka ya Bapa. Memberkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka setiap hari di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara atau jemaat kami yang dalam keadaan sakit maupun yang sudah lanjut usia, Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulo Merang, Pudau, Yunita T, Pekuyang L, Devisung, Dewisyana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajang, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna Asung Usat, Erdin Uluk, Eliading, Bungan Tadan, dan Dorce Merang. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada terbaring di rumah sakit. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan-Mu yang penuh kuasa itu akan terus memulihkan mereka ya Bapa. Kuatkan mereka ya Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Keluarga, sanak saudara yang merawat juga Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk umat Kristiani dan para pemimpin gereja-gereja yang ada di dunia, serta Gereja Kemah Injil Indonesia, baik dari pusat sampai ke jemaat lokal sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati, supaya kami senantiasa
melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, memberkatilah para pemimpin kami juga di dalam melaksanakan tugas mereka, supaya Tuhan memberkati, boleh melaksanakan visi dan misi yang sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk daerah-daerah penginjilan, baik itu program, departemen, baik yang ada di Sumatera, yang ada di Hong Kong dan di Taiwan. Demikian juga suku-suku yang belum terjangkau. Kami tetap mendoakan mereka ya Bapa, baik para penginjil dan orang-orang yang sedang diinjili, Tuhan akan menolong memberkati. Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk menyampaikan berita Injil ya Tuhan. Biarlah lewat penginjilan baik sarana yang akan dipakai ya Tuhan untuk boleh membawa jiwa-jiwa yang baru kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk pembangunan gereja Tanjung Selor, baik itu pembangunan secara fisik maupun secara moral, kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang sedang dilaksanakan, baik itu gedung sekretariat, gedung GKI yang ada di Sengkawit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga pembangunan dua unit rumah dinas asisten, kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Demikian juga pembelian kapling yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati ini, boleh selesai, boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa juga untuk seluruh kegiatan, seluruh anggota jemaat Tuhan dalam sepekan ke depan, kiranya Tuhan memberkati, baik dalam pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat di dalam pekerjaan setiap hari. Demikian juga anak-anak kami yang sekolah, yang dari rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kemampuan, kesabaran selalu ya Bapa. Demikian juga anak-anak kami yang mungkin sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan mereka kemampuan, hikmat juga untuk senantiasa takut dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat Tuhan yang sedang berduka cita, kiranya Tuhan memberkati mereka, terus memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan, boleh melewati masa-masa duka mereka dengan baik, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa, menyampaikan doa syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita. Kiranya kita senantiasa tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan, menjadi saksinya dimanapun kita berada, bahwa Dia Tuhan Allah kita yang memperkenankan kita ada, dan tugas kita adalah memberitakan Injil. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita nyatakan, ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ber
Bapa, kami sangat bersyukur bahwa pada hari ini kami dapat memuji Engkau, mendengar firman, bahkan juga menaikkan doa. Kami percaya semua hal yang kami lakukan hari ini Bapa di surga dipermuliakan. Dan tekad kami itu terus menjadi saksi, pemberita Injil untuk mempercepat kedatangan Sang Raja semakin diteguhkan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus, akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi. Surga pun memuji-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita di saat ini disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.